itu omset sudah naik 70%. Artinya tinggal 30% lagi itu achievement complete gitu ya. Jadi aku sudah memenuhi target gitu. Dan aku tuh kayak agak wow, baru juga pertengahan bulan udah 70% aja dari target yang aku ingin capai gitu loh. Dan aku yakin target ini tercapai bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Anissa Aryani YouTube channel. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga hari ini jadi hari yang baik untuk kita semua. Lebih penuh berkah, penuh semangat, penuh dengan keberlimpahan. Hari ini aku mau bahas tentang salah satu keajaiban hidup yang namanya mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain ini itu salah satu keajaiban yang kita tuh jarang sadar. Kita jarang melakukannya, bahkan kadang lupa sama sekali. Padahal ini salah satu kunci di mana kita bisa hidup berkelimpahan, bisa hidup tenang, damai, dan disukai oleh rezeki gitu. Jadi teman-teman boleh disimak videonya sampai habis supaya bisa dapat poinnya ya. Kalau tentang mendoakan orang lain itu aku punya beberapa cerita yang itu tuh ngena banget di hati aku, yang aku jadikan ingatan kalau misal aku lagi lupa atau lagi males mendoakan orang lain gitu. Ada dua orang yang itu tuh influence me banget ya, mempengaruhi aku banget. Yang pertama adalah Mr. Mardigu Wawi Prasantyo. Jadi teman-teman pasti udah tahu siapa Pak Bosman ini ya, biasanya disapa dengan Bosman Mardigu. Beliau adalah pengusaha juga pemikir cendekiawan Indonesia lah. Jadi beliau itu pernah punya masalah ketika hidup masih dalam masa diuji gitu ya, dalam masa rendah. Itu beliau pernah punya masalah, ada seseorang yang nipu gitu, beliau ditipu, uangnya dibawa kabur, dan beliau tuh benci banget, marah banget sama si yang bawa kabur uangnya ini gitu. Kemudian beliau curhat sama salah satu rekannya gitu kan, dia bilang, saya benci banget sama orang ini udah nipu saya, bawa lari uang saya dikejar-kejar hutang, gak lunas-lunas sampai sekarang gitu. Kemudian dia pokoknya marah lah ya, energinya negatif. Terus apa tahu gak yang disampaikan oleh temannya itu? Jadi temannya itu bilang gini, coba deh kamu doain si A yang udah hutang sama kamu itu gitu. Waktu itu Mr. Mardigu bilang, gak mungkin lah, orang yang sudah menyakiti saya, nipu saya, masa iya saya doakan? Kayaknya gak mungkin, ngapain ngedoain orang yang udah nyakitin kita, yang udah nipu kita, yang bikin kita sengsara gitu kan. Tapi ternyata qadarullah waktu itu Allah bikin Pak Mardigu ini nurut sama temennya. Akhirnya beliau mendoakan si penipu tadi, mendoakan di setiap sholatnya, mendoakan yang baik-baik gitu kan. Nah, semakin lama ketika proses mendoakan itu berjalan, yang dirasakan Pak Mardigu itu semakin lama kok semakin hatinya semakin lunak, semakin ada rasa sayang sama si penipu ini tadi gitu. Bener-bener gak masuk akal. Ada rasa sayang, kemudian ada rasa kasihan gitu, sampai di satu titik ada rasa rindu, kangen banget sama orang yang udah nipu, yang udah bawa lari uangnya gitu. Bener-bener di luar nalar ya. Jadi udah ditipu, didoain yang baik-baik, terus sampai satu waktu itu muncul kerinduan gitu. Dan sekitar 2 bulan sejak pertama kali Pak Mardigu mendoakan orang ini, itu orang itu tuh datang kemudian bilang, Pak, saya minta maaf, saya udah nipu dan saya mau bayar hutang saya. Dan akhirnya uang yang dibawa lari tadi tuh balik, teman-teman gitu. Itu salah satu keajaiban yang ngena banget sih di hati aku gitu ya. Betapa keajaiban mendoakan itu bisa merubah semuanya gitu. Itu mungkin kenapa Rasul bilang doa itu adalah senjatanya orang muslim gitu ya. Doa itu senjatanya orang muslim karena ternyata memang dia sepowerful itu. Mendoakan atau berdoa itu memang sepowerful itu ya. Terus yang kedua, ini cerita dari Mas Yayang Sundawa. Beliau juga YouTuber, beliau juga praktisi magnet uang yang aku banyak mengikuti tips-tips beliau untuk merubah hidupku jadi lebih berkelimpahan gitu ya. Kalau Mas Yayang ini cerita gitu, jadi suatu hari temennya pernah datang ke beliau, kemudian cerita punya utang
sekitar 1,5 miliar atau 150 juta gitu, aku lupa ya. Jadi datang ke Mas Yayang ini untuk minta solusi, gimana ya yang aku punya hutang besar segini dan aku nggak punya uang, nggak punya kerjaan untuk melunasi gitu. Tapi waktu itu Mas Yayang cuma bisa menyarankan untuk sedekah, untuk cari kerja, untuk banyak ikhtiar, banyak berdoa gitu ya. Kemudian selang sekitar sebulan kemudian temennya datang lagi gitu dan bilang bahwa yang hutangku sudah lunas, yang 150 juta itu gitu katanya. Kok bisa? Mas Yayang tanya, kenapa? Gimana rahasianya? Pasti ada amalan tertentu nih yang kamu lakukan sampai hutangmu bisa lunas dalam waktu secepat itu. Padahal kan 150 juta itu nggak kecil teman-teman ya gitu. Kemudian temannya bilang, jadi aku tuh pusing kan, aku bingung, kata temannya. Nggak tahu lagi harus gimana. Ya udah, aku setiap kali lewat jalan gitu, aku mendoakan orang-orang yang ada di jalan gitu. Jadi pedagang kaki lima, kemudian petani gitu. Pokoknya setiap kali teman Mas Yayang ini lewat di jalanan, dia mendoakan orang-orang yang ada di situ supaya hidupnya mapan, berkelimpahan, supaya hidupnya sejahtera. Pokoknya doa yang baik-baik. Nah, dari situ aku juga langsung kena mental bahwa seajaib itu mendoakan orang gitu. Kemudian aku pelajarin terus, ternyata memang betul teman-teman bahwa energi mendoakan orang lain itu energinya sama dengan energi kita memberi gitu, energi kita sedekah gitu ya, energinya sama, energinya itu energi berkelimpahan, energinya orang-orang berkelimpahan. Jadi mendoakan ini, dia itu kalau kita mendoakan orang lain, rasa yang kita punya itu nanti sama dengan rasa yang kita punya kalau kita itu habis berbagi sama orang lain gitu. Dan ketika kita punya energi berbagi, kita punya energi berbagi itu kan artinya kita punya kelebihan gitu ya, kita berkelimpahan, kita itu punya sesuatu untuk diberikan gitu. Ketika kita berbagi terus-terusan berbagi, itu semesta akan mengembalikan kepada kita lebih banyak lagi itu. Jadi kenapa mendoakan ini kok bisa merubah hidup? Ya karena itu tadi, energinya itu energi berbagi, dan itu dibaca oleh alam semesta sebagai energi berkelimpahan. Makanya semesta itu ngebalikin ke kitanya lebih banyak lagi gitu. Mirip dengan sedekah ya, dia 11-12 sama sedekah sama memberi gitu. Seajaib itu teman-teman. Bahkan yang punya utang banyak jadi lunas gitu ya, yang ditipu itu penipunya bisa balik lagi gitu. Bener-bener kena mental sih aku di situ. Nah terus setelah aku kena mental dari dua hal tersebut tadi, itu aku coba praktek ke dalam hidupku sendiri gitu ya. Jadi aku kan punya jualan ya, aku jualan sebuah produk dan aku punya tim reseller di situ gitu. Aku punya beberapa tim reseller. Tadinya itu sekitar bulan Juni ke atas ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu penjualan biasa aja lah, bahkan mungkin terbilang lesu gitu, karena waktu itu juga kepentok kita modal belum cukup gitu kan, jadi nggak bisa mengembangkan usaha lebih besar gitu. Waktu itu mindset aku belum kebuka gitu ya. Nah terus tim reseller juga tuh lesu gitu loh. Aku punya tim reseller tapi lesu, nggak, geraknya tuh nggak satset gitu. Nah kemudian aku coba deh sekitar 2 bulan atau 3 bulan belakangan ini, setiap sholat aku coba doakan khusus untuk tim resellerku supaya bisnis ini itu jadi bermanfaat buat kita semua gitu. Jadi kami ini jualan sepatu ya. Aku dan tim resellerku ini jualan sepatu lokal. Dan aku tuh berdoa, ya Allah, berapapun uang yang kami dapat dari jualan ini, jadikanlah uang ini uang yang berkah dan jadikanlah magnet rezeki dimanapun kami berada. Dan buatlah semua tim resellerku itu mendapatkan kesejahteraan dari bisnis ini gitu teman-teman. Pokoknya aku tuh mendoakan, kadang aku menyebut nama mereka satu persatu, mendoakan secara personal kehidupan mereka gitu kan. Kadang ada reseller yang hidupnya juga masih dalam proses berjuang gitu. Aku mendoakan semoga proses berjuangnya ini lebih mudah, jualannya juga jadi laris gitu. Ada mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan aku menjalani proses itu ya, mendoakan. Dan tahu nggak apa? Di bulan November itu omset aku sudah naik dibandingkan bulan Oktober ya. Dan di bulan
Januari ini aku itu menaikkan omset 2 kali lipat dari bulan Desember gitu kan. Aku nyoba naikin omset 2 kali lipat, target omset 2 kali lipat dari bulan Desember. Dan ternyata teman-teman, di pertengahan bulan Januari, belum 1 bulan jualan ya, di pertengahan bulan Januari itu omset sudah naik 70%. Artinya tinggal 30% lagi itu achievement complete gitu ya. Jadi aku sudah memenuhi target gitu. Dan aku tuh kayak agak wow, baru juga pertengahan bulan udah 70% aja dari target yang aku ingin capai gitu loh. Dan aku yakin target ini tercapai bulan ini, omset sekian ini tercapai bulan ini. Jadi aku ngerasa wow, powerful ya ternyata mendoakan itu gitu. Bener-bener yang resellerku tuh kayak langsung set orderan tuh langsung berudul gitu loh. Orderan langsung datang, yang biasanya cuman order sebulan 2 pieces, 3 pieces, ini baru jangka waktu 10 hari itu udah order 5 pieces gitu. Jadi bener-bener increase banget, pendapatan kita juga bener-bener naik banget. Dan ditambah lagi aku mendoakan tim resellerku, mendoakan yang baik-baik tentang mereka. Ternyata Allah kasih reseller baru yang berdatangan. Jadi banyak orang-orang datang itu untuk jadi resellerku, itu ada nambah sekitar hampir 20 orang gitu. Bener-bener di luar dugaan, yang aku ngerasa kayak amazing banget gitu. Ini hanya modal angkat tangan dan berdoa teman-teman, 0 rupiah, gak ada biayanya, gratis. Modal kita hanya modal ketulusan, mendoakan yang baik-baik gitu. Karena hanya dengan kita mendoakan yang baik-baik, semesta itu akan ngasih yang baik-baik gitu. Jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai ketika kita mendengar orang lain mendapat kebaikan atau kebahagiaan, kita itu mendoakan yang jelek-jelek. Jangan sampai, hindari teman-teman ya. Karena ketika sekali aja kita itu punya pikiran gak enak, pikiran jelek tentang kebahagiaan orang lain, itu nanti kita akan menarik energi yang jelek juga dari semesta, dan jeleknya orang tadi itu bisa pindah ke kita gitu loh. Jadi hati-hati banget untuk memanage pikiran dan doa kita. Kalau bisa doakan siapapun apapun itu yang baik-baik, karena nanti kebaikannya mantul kok ke kita, nyampe juga ke kita. Kalau kita mendoakan yang jelek, mengatakan yang jelek, kejelekannya juga balik lagi ke kita gitu loh. Karena kita hanya menarik apa yang kita rasakan dari semesta ini, kita hanya menarik apa yang kita rasakan gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang kalau teman-teman ngerasa hidupnya masih kurang bahagia, kurang nggak seperti apa yang kita mau gitu ya, hidupnya tuh kerasa kayak pokoknya nggak bahagia deh. Nah, coba deh teman-teman mulai mendoakan orang-orang di sekitar teman-teman semua. Bahkan orang-orang yang selama ini gak pernah hadir dalam doa teman-teman, coba dihadirkan gitu, dibayangin wajahnya, didoakan kemudahan hidupnya gitu, supaya nanti kemudahan pula yang akan datang ke hidup teman-teman semua gitu deh. Oke, cukup dulu untuk aku episode keajaiban mendoakan orang lain ini ya. Aku harap ini bermanfaat, dan kalau memang teman-teman ngerasa ini bermanfaat, silakan boleh klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya dan klik tombol share gitu ya, supaya lebih banyak lagi kita yang saling mendoakan gitu ya, supaya lebih banyak lagi energi positif yang terhimpun di antara kita, dan kita bisa lebih bertumbuh dengan secara bersama-sama gitu. Makasih banyak sudah nyimak video ini sampai selesai. Salam bahagia, salam waras, salam berkelimpahan. Anissa Aryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.